Tidak ada yang dapat selamat dari situasi berbahaya. Bagaimana sikapmu dalam keadaan darurat? Berkumpul bersama teman-teman untuk bermain Jenga? Kelihatannya cukup aman. Hei, siapa yang merobohkan menaranya? Jangan menyalahkan para pemain. Situasinya menjadi lebih serius. Ini gempa bumi. Selamatkan diri kalian. Cepat! Kita harus sembunyi. Tapi di mana? Lihat, apa yang mereka lakukan. Kalian bisa berlindung di bawah meja. Berdiri di pintu, itu pilihan yang aman. Kalian juga bisa berlindung di bawah tempat tidur. Pilih furnitur yang kuat. Atau berlindung di dalam lemari dapur. Dan ingatlah, jangan panik. Bisakah menonton TV menjadi bencana? Ya, jika tiba-tiba terjadi kebakaran. Yang harus pertama dilakukan adalah tiarap di lantai. Dan lindungi paru-paru kalian dari asap. Untuk melakukannya, tutup hidung dan mulut dengan sesuatu yang tebal. Seperti kap dari bra. Sekarang cobalah keluar dari rumah. Udara segar, akhirnya. Situasi jadi lebih buruk. Kurasa itu badai. Cepatlah, berlindung. Pastikan kalian membawa dokumen-dokumen yang penting. Dan juga air serta makanan. Tempat terbaik untuk berlindung adalah ruang bawah tanah. Oke, semuanya sudah aman. Dingin sekali di dalam bunker ini. Candice menemukan beberapa lilin. Semua lilin akan berguna. Cukup nyalakan lilin dan letakkan dalam kotak. Dan tutuplah dengan pot. Ini seperti lampu. Sekarang di sini lebih hangat dan menunggu badai reda menjadi lebih nyaman. Semua akan baik-baik saja. Sekarang kita bisa tenang dan bisa mengobrol dengan santai. Barbara datang. Halo semuanya. Kalian mau jalan-jalan? Kenapa tidak? Badai sudah berlalu. Tapi ini masalahnya. Pintunya macet, tidak mau terbuka. Oke, jangan panik. Candice punya ide bagaimana membuka pintu tanpa kunci. Ambil kartu kredit dan guntinglah. Potong bentuk segitiga. Masukkan kartu ke antara pintu dan engsel. Angkat kaitnya dan... Voila! Pintunya terbuka. Tapi mungkin di luar lebih berbahaya. Candice bertemu dengan pencopet yang mengincar tasnya. Untungnya, dia tahu teknik mempertahankan diri. Pertama, memukul wajah pencopet dengan tasnya. Lalu, menendangnya di bagian yang sakit. Dia roboh. Kau bisa kabur. Penasaran bagaimana Barbara menangani pencopet? Dia tidak membawa apapun. Tapi dia mengenakan sepatu hak tinggi. Pertama, injak sepatu si orang jahat sekuat tenaga. Aduh, ya, itu sakit. Sekarang pukul telinganya dan serang hidungnya dengan jari-jari. Dengan kuku panjang kalian. Itu senjata yang berguna. Saat si pencopet sadar, Barbara sudah menghilang. Jalan-jalan jauh dari perkotaan juga bisa berbahaya. Apalagi jika kalian mengganggu sarang lebah. Ups, sepertinya kau dalam masalah. Lebah liar tidak suka tamu yang tidak diundang. Hah, kau tidak bisa lari dari lebah-lebah itu dengan mudah. Tempat terbaik untuk sembunyi adalah dalam air. Dan di bawah air lebih tepatnya. Ini sesuatu yang membantu. Kalau kalian tidak punya masker snorkeling, kalian bisa gunakan sedotan. Ini memang terlihat aneh. Tapi Charlie tahu yang dilakukannya. Barbara sepertinya tidak jago berenang. Aku tenggelam, tolong aku. Candice mencari pertolongan. Hei, tolong, tolong dia. Akhirnya ada pahlawan yang siap menyelamatkan Barbara. Kepalanya tetap berada di atas air dan menarik Barbara. Malangnya, dia pingsan.
hal pertama yang dilakukan membaringkan pada sisi badannya. Lalu baringkan kembali pada punggungnya. Sekarang lakukan CPR. Jepit hidungnya dan tiupkan udara ke dalam mulutnya. Hore! Dia sadar! Barbara beruntung punya teman yang sangat baik. Ingat yang harus dilakukan dalam situasi semacam ini. Dan berhati-hatilah saat sedang berenang. Rasanya menyenangkan menghabiskan waktu di pantai. Tapi sayangnya, kalian kehabisan air minum. Kalian haus, tapi air laut tidak bisa untuk diminum. Kenapa tidak? Ini tips dan trik menghilangkan garam air laut. Kalian butuh wadah yang kosong. Isi dengan air laut terlebih dahulu. Kira-kira hanya setengahnya. Sekarang letakkan mangkuk kecil dan gelas di dalamnya. Tutupi dengan kantong plastik. Letakkan batu kecil di tengah-tengah. Sekarang kalian hanya perlu bersabar. Prosesnya sedang dimulai. Ada embun yang menempel di plastik dan mengalir ke dalam gelas. Ya, ini dia. Kalian bisa minum airnya. Wow, segar sekali. Ini luar biasa. Candice, kita punya masalah. Terlihat dari wajah Charlie, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tentu saja, Barbara dalam masalah lagi. Kali ini cedera kaki. Mungkin kakinya patah. Kau harus segera mengambil tindakan. Kau kan punya payung pantai. Bagaimana kalau kita buat belat dari tongkatnya? Itu ide yang sangat bagus. Ambil 2 batang besi, pasangkan ke kaki. Gunakan tali sepatu untuk mengencangkannya. Ikat mengelilingi kaki dan kencangkan. Oh, ini sakit. Tapi yang terpenting, teman-temannya tidak buang-buang waktu. Sekarang kakinya sudah dibelat dan panggil ambulans. Apapun bisa terjadi saat berada di luar. Hidup Barbara penuh dengan petualangan. Lihat, dia tertimpa batang pohon yang besar. Dia tidak bisa melepaskan diri, sekeras apapun usahanya. Dia harus menunggu pertolongan. Orang-orang ini harapan untuk keselamatan. Kalian dengar suara itu? Aku dengar. Ayo kita lihat. Oh tidak, ada yang tertimpa pohon. Kalian harus cerdas dan berhati-hati dalam situasi ini. Pohonnya lumayan berat. Kalian tidak bisa pindahkan dengan mudah. Kalian harus mencari ranting. Mencari ranting di dalam hutan itu tidak susah. Gunakan ranting yang kuat sebagai tuas, angkat batang yang berat. Dan selamatkan korbannya. Sepertinya dia sudah tidak apa-apa. Itu tidak menyenangkan, tapi dia baik-baik saja. Kalau kalian suka hiking, kalian harus belajar beberapa keterampilan. Seperti cara mendidihkan air, kalian butuh kaleng. Sambungkan seperti ini. Setelah bagian bawahnya dipotong, lalu masukkan kayu di dalamnya. Dan bakar kayunya. Sekarang kalian punya kompor kecil untuk membuat teh. Taruh sekaleng air di atasnya. Sekarang tunggu sampai airnya mendidih. Keadaan menjadi semakin memburuk. Candice diculik. Penculikan bukanlah lelucon. Apa kau akan duduk menunggu sambil diborgol? Tidak mungkin. Hal pertama yang harus dilakukan, ulurkan tanganmu seperti ini. Lewati kakimu. Hore! Ini langkah pertama yang bagus. Sekarang coba buka borgolnya. Apa yang bisa kalian gunakan? Benar sekali, gunakan kawat bra. Itu bisa digunakan sebagai pembuka kunci. Kebebasan yang manis. Tunggu, kemana dia? Saat penculik kebingungan, kalian bisa membuatnya tidak berdaya. Sophie sedang membuat sesuatu yang lezat. Aromanya harum. Dia sangat kelaparan. Bagaimana kalau makan camilan seperti buah? Oh, dia tersedak. Ini yang harus dilakukan dalam situasi itu. Lingkarkan tangan kalian ke pinggang, tepat di bawah solar plexus. Dan goyanglah perlahan seperti ini. Potongan buah keluar dari mulutnya. Kau menyelamatkanku. Tapi tidak semua situasi dapat diatasi dengan mudah. Bagaimana jika terjebak dalam timbunan? Kepanikan tidak akan membantu kalian. Harus menemukan jalan keluar dari situasi sulit ini. Agar ada yang mendengar kalian, cobalah untuk mengetuk radiator. Ingatlah dengan sinyal SOS. 3 ketukan pendek, 3 ketukan panjang, lalu 3 ketukan pendek lagi. Pertolongan datang.
Pernah berada dalam situasi darurat? Semoga saja tidak. Tapi untuk berjaga-jaga, ingatlah tips dan trik tadi. Jadi, mana yang paling mengejutkan? Jangan lupa beri suka video ini, berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video baru dan trik bermanfaat dari Trum Trum Select.